Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Mendadak Horor. Apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Dukung channel ini supaya bisa berkembang. Tak usah berlama-lama lagi, kita masuk ke ceritanya. Di pinggiran Pekalongan, kota kecil yang terjepit antara daratan hijau sawah dan garis pantai yang ganas, angin laut selalu membawa hembusan asin yang menusuk hidung. Pekalongan terkenal dengan batiknya, kain-kain yang diukir dengan motif rumit, seolah jiwa para pengrajin tertuang dalam setiap goresan canting. Tapi bagi Pak Surya, warisan itu kini terasa seperti beban berat yang menekan bahunya, seperti ombak pantai utara yang tak pernah lelah menerjang karang. Pabrik batik miliknya, yang diberi nama Batik Lautan oleh ayahnya dulu, berdiri di ujung jalan berbatu yang jarang dilewati kendaraan. Bangunannya tua, dengan dinding kayu yang sudah lapuk dimakan garam udara, dan atap seng yang berderit setiap kali angin malam datang. Pak Surya, seorang pria paruh baya dengan rambut yang mulai menipis dan mata yang selalu tampak lelah, mewarisi pabrik itu 2 tahun lalu, tepat setelah ayahnya meninggal secara mendadak. Ayahnya, Pak Hadi, adalah seorang pengrajin ulung yang dikenal di seluruh kota. Konon, motif batik buatannya bisa membuat orang terpesona, seolah pola-pola itu hidup dan bergerak di bawah cahaya matahari. Tapi kematiannya aneh. Ditemukan mengapung di sungai kecil di belakang pabrik. Tubuhnya membengkak seperti diserap air, meski sungai itu dangkal dan tak pernah banjir. Dokter bilang serangan jantung, tapi bisik-bisik warga desa mengatakan lain. Itu kutukan laut, kata mereka sambil melirik ke arah pantai utara, di mana ombak selalu bergemuruh seperti raungan makhluk purba. Malam itu, seperti biasa, Pak Surya duduk sendirian di ruang kerjanya yang sempit, dikelilingi tumpukan kain batik kusam yang tak laku dijual. Lampu neon di atas kepalanya berkedip-kedip, seolah enggan memberikan cahaya penuh. Udara di ruangan itu lembab, bercampur bau malam dan kapur barus yang ia taburkan untuk mengusir rayap. Di luar jendela, pepohonan mangga bergoyang pelan, daun-daunnya bergesekan seperti bisikan rahasia. Pak Surya menatap buku catatan keuangan di depannya. Hutang menumpuk, pesanan menipis, dan banjir tahun lalu telah merusak gudang bahan baku. Pewarna alami yang disimpan di sana membusuk, meninggalkan noda hitam yang aneh, seperti darah yang mengering di lantai. Ia menghela napas panjang. Tangannya gemetar saat menyentuh foto ayahnya di meja. Foto itu menunjukkan Pak Hadi tersenyum lebar di depan pabrik, memegang sehelai batik dengan motif ombak yang bergulung. "Kenapa kau tinggalkan aku seperti ini, ya?" gumam Pak Surya pada dirinya sendiri. Suara ombak dari pantai utara terdengar samar, meski pabrik berjarak beberapa kilometer dari laut. Itu aneh. Suara itu seolah semakin dekat belakangan ini, seperti gelombang yang merayap naik ke daratan. Pak Surya pernah bertanya pada tetangga, tapi mereka hanya menggeleng. "Biasa saja, Pak. Laut utara memang suka berbisik." Tapi malam ini, suara itu berbeda. Bukan lagi gemuruh biasa, melainkan seperti desahan panjang, seperti napas seseorang yang tenggelam. Pak Surya merinding, bulu kuduknya berdiri. Ia bangkit dari kursi, mendekati jendela yang retak. Di luar, kegelapan malam menyelimuti segalanya. Hanya diterangi cahaya bulan yang samar. Pepohonan tampak seperti sosok-sosok tinggi kurus yang mengawasi, cabang-cabangnya seperti tangan yang meraih. Ia membuka jendela sedikit, dan angin malam menyusup masuk, membawa aroma amis yang kuat. Bau ikan busuk bercampur garam dan sesuatu yang lebih gelap, seperti darah yang tergenang. "Apa itu?" bisik Pak Surya, hatinya berdegup kencang. Di kejauhan, di antara pepohonan, ia seolah melihat bayangan bergerak. Bukan angin, bukan binatang liar. Bayangan itu tinggi, ramping, seperti manusia tapi dengan gerakan yang tak wajar, seolah meluncur tanpa kaki. Ia mengedipkan mata, tapi bayangan itu hilang, meninggalkan rasa dingin yang
menyusup ke tulangnya. Pak Surya menutup jendela dengan cepat, tapi aroma amis itu tetap menempel di udara ruangan, seperti tamu tak diundang yang enggan. Pergi. Ia kembali ke meja, mencoba fokus pada pekerjaan. Tapi pikirannya melayang ke kenangan ayahnya. Pak Hadi sering bercerita tentang legenda pantai utara, penguasa laut, makhluk gaib yang menguasai ombak dan roh-roh nelayan yang hilang. Jangan pernah dekati laut malam hari, nak, katanya dulu, suaranya serius. Mereka haus, selalu haus akan jiwa baru. Pak Surya dulu menganggap itu cerita lama, tapi sejak ayahnya meninggal, mimpi-mimpi buruk mulai datang. Dalam mimpi itu, ia melihat ayahnya berdiri di tepi sungai, air naik dengan cepat, dan tangan-tangan tak kasat mata menariknya ke bawah. Ayahnya berteriak, tapi suaranya tertelan ombak, dan saat Pak Surya bangun, bantalnya basah, seperti terkena air laut. Malam semakin larut, dan pabrik terasa semakin sepi. Para pekerja sudah pulang sejak sore, meninggalkan mesin-mesin batik yang diam seperti mayat. Pak Surya mendengar suara tetesan air di suatu tempat, mungkin atap bocor lagi. Tapi suara itu terlalu ritmis, seperti langkah kaki basah yang mendekat. Ia bangkit lagi, menyusuri koridor pabrik yang gelap. Lampu-lampu di sana jarang dinyalakan untuk hemat listrik, jadi ia hanya mengandalkan senter ponsel. Cahaya itu menyinari dinding-dinding yang penuh noda kelembaban, dan kain-kain batik yang tergantung seperti hantu bergantung. Di gudang belakang, tempat banjir tahun lalu, meninggalkan bekas, udara lebih dingin. Pak Surya merasakan hembusan angin dari celah dinding, membawa suara ombak yang kini terdengar lebih jelas, seperti panggilan. Ia membuka pintu gudang, dan aroma amis menyergapnya seperti pukulan. Di lantai, genangan air kecil muncul entah dari mana, air asin, karena saat ia sentuh, rasanya lengket dan meninggalkan rasa garam di jari. Ini mustahil, gumamnya, hatinya berpacu. Gudang ini jauh dari sungai, apalagi laut. Tiba-tiba, senternya berkedip, dan dalam kegelapan sesaat, ia melihatnya, sosok samar di sudut gudang, perempuan dengan rambut panjang basah, pakaiannya meneteskan air. Mata sosok itu, atau apapun itu, menyala merah samar, seperti api di bawah air. Pak Surya mundur, tersandung, tumpukan kain, dan jatuh ke lantai. Saat senter menyala lagi, sosok itu hilang, tapi kain batik di depannya bergerak pelan, seolah hembusan napas dari sesuatu yang tak terlihat. Ia berlari kembali ke ruang kerja, mengunci pintu, napasnya tersengal. Ini cuma hayalan, katanya pada dirinya sendiri, tapi suara ombak di telinganya semakin kencang, seperti tawa yang mengejek. Pekalongan malam itu terasa seperti kota mati, dikelilingi kegelapan. Laut yang lapar. Pak Surya duduk kembali, tapi ia tahu, warisan ayahnya bukan hanya pabrik yang memudar. Ada sesuatu yang lebih gelap, sesuatu yang menunggu di balik ombak, siap merayap masuk ke kehidupannya yang rapuh. Di luar, angin semakin kencang, membawa bisikan nama-nama yang hilang, nama-nama yang tenggelam di kedalaman pantai utara. Pak Surya merasa diawasi, seperti mangsa yang tak sadar sedang didekati predator. Malam baru saja dimulai, dan kegelapan baru saja mulai merayap. Pagi itu, kabut tipis masih menyelimuti jalanan Pekalongan, membuat udara terasa lebih dingin dari biasanya. Pak Surya mengendarai sepeda motor tuanya menyusuri jalan berlubang menuju desa pinggiran, tempat yang jarang didatangi orang kota. Ia mendengar tentang dukun tua itu dari seorang pekerja pabrik yang sudah pensiun, seorang lelaki bernama Mbah Joko yang sering bergumam tentang solusi gaib saat minum kopi di warung pinggir jalan. Kalau bisnis lagi sekarat, coba temui Mbah Karim di desa lautan, kata Mbah Joko kemarin, matanya melirik ke arah utara, di mana pantai terlihat samar di kejauhan. Tapi hati-hati, Pak.
Laut Utara tak pernah beri apa-apa gratis. Desa lautan terletak di tepi hutan mangrove yang lebat, di mana akar-akar pohon menjuntai seperti jari-jari kerangka yang mencengkeram tanah berlumpur. Saat Pak Surya tiba, matahari baru saja naik, tapi desa itu sudah terasa gelap, dikelilingi pepohonan tinggi yang menghalangi cahaya. Rumah-rumah di sana sederhana, terbuat dari bambu dan atap daun nipah yang sudah usang. Anjing-anjing liar menggonggong pelan saat ia lewat. Mata mereka menyala kuning di bawah bayang-bayang. Udara di desa ini berbeda, lebih asin, lebih lembab, seolah laut telah merayap masuk ke daratan, meninggalkan jejak garam di setiap hembusan angin. Pak Surya memarkir motornya di depan sebuah pondok kecil di ujung desa. Pondok yang dikelilingi pagar anyaman bambu penuh simbol-simbol aneh yang digores dengan kapur putih. Ia mengetuk pintu kayu yang retak, dan suara ketukannya bergema seperti gema dari gua kosong. Tak lama, pintu terbuka pelan, mengeluarkan aroma dupa yang pekat bercampur bau amis ikan kering. Di ambang pintu berdiri Mbah Karim, dukun tua yang legendaris itu. Tubuhnya kurus keriput, kulitnya gelap seperti kayu bakar, dan matanya menyala seperti api unggun yang menyala di pantai malam hari, penuh rahasia yang tak terucapkan. Rambutnya panjang acak-acakan, dihiasi manik-manik, kerang yang bergemerincing saat ia bergerak. "Masuklah, nak," kata Mbah Karim, dengan suara serak yang bergema seperti gelombang pecah di karang. Ia melangkah mundur, membiarkan Pak Surya masuk ke ruangan sempit yang hanya diterangi lilin-lilin kecil. Dinding pondok penuh dengan barang-barang aneh, botol-botol berisi air laut yang keruh, tulang ikan paus yang digantung seperti jimat, dan kain batik usang dengan motif ombak yang tampak bergelombang meski tak ada angin. Pak Surya merasakan dingin menyusup ke kulitnya, seolah suhu ruangan tiba-tiba turun. Ia duduk di tikar anyaman, tangannya berkeringat dingin meski cuaca di luar panas. "Aku tahu kenapa kau datang," lanjut Mbah Karim tanpa basa-basi, duduk di depannya dengan gerakan lambat seperti hantu yang bangkit dari tidur panjang. "Pabrik batikmu sekarat, ya? Warisan ayahmu hampir hilang di telan zaman." Pak Surya terkejut, tapi ia mengangguk pelan. "Bagaimana dukun ini tahu?" Mbah Karim tersenyum tipis, memperlihatkan gigi kuning yang tajam. "Laut Utara berbisik padaku. Ia tahu segalanya tentang orang-orang seperti kau, ambisius, tapi putus asa." Dukun itu mulai bercerita dengan suara rendah, seolah takut didengar oleh angin. Ia bicara tentang ritual pesugihan kuno yang telah ada sejak zaman kerajaan-kerajaan Jawa dulu, sebuah persekutuan dengan penguasa Laut Utara. "Ia bukan setan biasa, nak," bisik Mbah Karim. Matanya membesar. "Penguasa itu adalah Ratu Roh-Roh Laut, makhluk gaib yang menguasai ombak ganas pantai utara. Roh nelayan yang tenggelam, hantu, kapal karam, semuanya tunduk padanya. Ia bisa beri kekayaan tak terbatas, emas dari dasar laut, keberuntungan yang mengalir seperti air pasang. Tapi harganya mahal." Pak Surya menelan ludah, hatinya berdegup kencang. Ia membayangkan pabriknya bangkit lagi, pesanan membanjiri, Bu Ratna dan Andi hidup nyaman tanpa kekhawatiran. "Apa yang harus kukorbankan?" tanyanya, suaranya gemetar. Mbah Karim condong ke depan. Nafasnya berbau asin seperti hembusan laut. "Jiwa keluargamu sendiri. Bukan sekarang, tapi nanti. Penguasa akan ambil satu persatu, sebagai bayaran. Itu kesepakatan abadi, kekayaan untuk darah." Ruangan terasa semakin gelap. Lilin-lilin berkedip seperti mata yang mengedip. Pak Surya merasakan angin dingin menyusup dari celah dinding, membawa suara samar desahan ombak yang memanggil. Ia ingin lari, tapi kakinya seperti terpaku.
Mbah Karim melanjutkan, menggambarkan ritualnya. Harus dilakukan di tepi pantai saat bulan purnama, dengan sesajen darah ayam, hitam dan kain batik yang direndam air laut. Kau harus panggil namanya 3 kali, Nak. Penguasa Laut Utara, aku serahkan jiwa keluargaku padamu. Lalu, ia akan muncul, dalam mimpi atau bayangan, dan kesepakatan tersegel. Sepanjang siang itu, Mbah Karim menjelaskan detail ritual dengan suara yang semakin serak, seolah tenggorokannya kering. Oleh garam, ia tunjukkan jimat-jimatnya, kerang yang berbisik saat didekati, telinga berisi suara jeritan orang tenggelam, botol air laut yang bergelembung sendiri, seolah ada makhluk di dalamnya. Pak Surya merinding setiap kali menyentuhnya, rasanya seperti menyentuh kulit dingin mayat. Dukun itu ceritakan kisah-kisah lama, nelayan yang kaya raya tapi kehilangan anaknya satu persatu. Ditarik ombak tak kasat mata, pedagang yang pabriknya meledak tapi akhirnya gila karena suara ombak di kepalanya. Malam mulai turun saat Pak Surya meninggalkan pondok, tapi Mbah Karim menahannya. Ritual malam ini, Nak, bulan purnama, sempurna. Pak Surya ragu, tapi bayangan pabrik bangkrut dan wajah Bu Ratna yang khawatir mendorongnya. Mereka berdua berjalan ke tepi pantai, melalui hutan mangrove yang gelap. Cabang-cabang pohon seperti tangan yang meraih, dan tanah berlumpur menyedot sepatu mereka seperti mulut haus. Suara ombak semakin kencang, seperti raungan binatang buas yang lapar. Di pantai, angin malam menusuk tulang, ombak bergulung hitam di bawah cahaya bulan yang pucat. Mbah Karim menyusun sesajen ayam hitam yang dipotong, darahnya mengalir ke pasir yang langsung menyerapnya. Seperti spons kering, kain batik motif ombak yang direndam di air pasang. Dukun itu bernyanyi dengan bahasa kuno, suaranya bergema melawan angin. Pak Surya berdiri di tepi air laut menyentuh kakinya, dingin seperti pelukan maut. Panggil sekarang, perintah Mbah Karim. Dengan suara gemetar, Pak Surya berteriak, penguasa Laut Utara, aku serahkan jiwa keluargaku padamu. 3 kali. Angin berhenti sejenak, lalu ombak naik lebih tinggi, menyiram tubuhnya dengan air asin yang lengket. Dalam kegelapan, ia seolah melihat bayangan di air, sosok perempuan dengan kulit bersisik, mata merah menyala seperti bara di dasar laut. Suara bisikan terdengar di telinganya, bukan dari dukun, tapi dari ombak. Kesepakatan tersegel. Kekayaanmu datang, tapi hutang harus dibayar. Pak Surya pulang dengan tubuh basah kuyup, hatinya berat seperti batu karang. Malam itu, mimpi pertama datang. Ia melihat Bu Ratna dan Andi berdiri di tepi pantai. Ombak menarik mereka ke bawah, jeritan mereka tertelan gelombang. Ia bangun berkeringat, tapi di samping tempat tidurnya, ada genangan air asin yang tak tahu dari mana asalnya. Ritual telah dimulai, dan kegelapan Laut Utara mulai merayap ke kehidupannya, satu hembusan demi satu hembusan. Pagi setelah ritual, matahari terbit di Pekalongan dengan cahaya yang lebih terang dari biasanya, seolah langit ikut merayakan perubahan yang tak terlihat. Pak Surya bangun di kamar sederhana rumahnya, tubuhnya masih terasa lelah setelah malam di pantai, tapi ada semangat baru yang mengalir di nadinya, seperti arus listrik yang menyala setelah lama padam. Ia mandi dengan air dingin, mencoba membersihkan sisa garam yang menempel di kulitnya, tapi bau asin itu seolah meresap ke pori-pori, mengingatkan pada bisikan ombak yang masih bergema di telinganya. Bu Ratna, yang tak tahu apa-apa tentang petualangan malamnya, menyapa dengan senyum biasa saat menyajikan sarapan. Kamu kelihatan lebih segar hari ini, Mas, katanya, sambil menuang kopi hitam. Andi, anak sulung mereka yang berusia 10 tahun, sibuk bermain dengan mainan kayu di sudut ruangan, polos dan tak menyadari badai yang mulai mengumpul di cakrawala. Pak Surya berangkat ke pabrik dengan sepeda motor. Jalanan Pekalongan terasa lebih hidup pagi itu. Penjual kaki lima berteriak lebih lantang, burung-burung berkicau seperti menyambutnya. Saat tiba di pabrik,
Ia terkejut melihat antrean truk pengiriman yang biasanya sepi kini ramai. Para pekerja, yang kemarin masih lesu karena gaji telat, kini bergerak lincah, memuat kain batik ke dalam kardus. Pesanan dari Jakarta, Pak, dan Surabaya juga. Seru mandor pabrik, wajahnya berbinar. Pak Surya memeriksa buku pesanan, puluhan lembar kain motif ombak yang tiba-tiba jadi favorit. Seolah motif itu punya daya tarik magnetis. Ia ingat ritual malam tadi. Mungkin ini awal dari janji penguasa Laut Utara. Hari-hari berikutnya berlalu seperti mimpi indah yang terlalu cepat. Pabrik batik lautan meledak. Popularitasnya seolah ada kekuatan tak kasat mata yang mendorongnya. Motif-motif baru muncul entah dari mana. Pola ombak yang bergulung dengan detail halus, makhluk laut seperti ikan raksasa dan ubur-ubur yang seolah berenang di kain. Para pengrajin bilang ide itu datang tiba-tiba, seperti bisikan angin. Saat mereka mencelup canting ke lilin panas, di bawah cahaya lilin malam. Hari, karena shift kerja kini diperpanjang, motif itu seolah bernyawa. Garis-garisnya bergerak samar, seperti riak air di permukaan kain. Seorang pekerja perempuan, Embok Sari, pernah bergidik saat memegang kain basah. Kayak ada yang hidup di dalamnya. Pak, ombaknya gerak sendiri. Pak, Surya tertawa menepis. Tapi diam-diam ia merasakan hal yang sama saat menyentuh kain. Ada getaran dingin seperti sentuhan tangan dari dasar laut. Pesanan membanjiri dari seluruh negeri. Dari pedagang besar di Yogyakarta yang memuji keunikan motif, hingga eksportir di Bali yang bilang kain itu punya jiwa. Gudang yang dulu kosong kini penuh tumpukan kain berbau asin aneh, seolah direndam air laut meski proses pewarnaan tak pernah pakai garam. Uang mengalir deras seperti air pasang. Pak Surya bayar hutang lama, naikkan gaji pekerja, dan bahkan beli mesin baru yang menggelegar seperti gemuruh ombak. Ia tersenyum lebar setiap pagi, melihat cek masuk ke rekeningnya. Tapi di balik itu, ada rasa gelisah samar, seperti bayangan yang mengikuti di sudut mata. Dengan kekayaan baru, Pak Surya pindah keluarga ke rumah mewah di pinggir kota, sebuah bangunan 2 lantai dengan halaman luas, yang menghadap ke arah utara, dekat sungai yang mengalir ke pantai. Rumah itu indah, dinding putih bersih, furnitur kayu jati mengkilap, dan kamar Andi penuh mainan baru. Bu Ratna bahagia awalnya, sibuk mengatur dekorasi, memasang gorden, batik motif ombak yang dibuat khusus dari pabrik. Akhirnya kita punya rumah impian, Mas, katanya sambil memeluk Pak Surya. Andi berlarian di halaman, tertawa riang saat bermain ayunan, tak tahu bahwa angin dari utara mulai bertiup lebih kencang, membawa hembusan dingin yang tak wajar. Tapi di balik kegembiraan, kegelapan mulai merayap pelan. Bu Ratna yang pertama merasakannya. Malam pertama di rumah baru. Saat angin malam menyusup melalui celah jendela, ia terbangun oleh getaran aneh, seperti hembusan napas dingin di lehernya, membawa bau amis seperti ikan mati yang terdampar. Ia bangun, memeriksa jendela yang tertutup rapat, tapi angin itu tetap ada, seolah datang dari dalam dinding. Mungkin angin laut, gumamnya, tapi hatinya tak tenang. Pagi harinya, ia temukan genangan air kecil di lantai kamar, asin saat disentuh, meski hujan tak turun. Malam itu, hari berganti, dan keanehan bertambah. Di pabrik, para pekerja mulai bergumam tentang kain yang bernapas. Saat shift malam, di bawah lampu neon yang berkedip, motif makhluk laut seolah bergerak lebih jelas. Mata ikan yang menyala samar, tentakel ubur-ubur yang meliuk seperti mencari mangsa. Seorang pekerja muda, Mas Budi, pernah jatuh pingsan saat memegang kain. Ia bilang melihat bayangan di kain, sosok perempuan dengan rambut basah yang tersenyum dari pola ombak. Pak Surya marah,
Bilang itu, hayalan karena kelelahan, tapi ia sendiri mulai merasakan dingin yang menyusup. Saat sendirian di gudang, suara tetesan air terdengar di malam hari, seperti langkah kaki basah yang mendekat. Meski atap tak bocor, Bu Ratna semakin gelisah di rumah. Setiap malam, hembusan angin dingin datang tepat tengah malam, menyusup melalui celah-celah, membawa aroma amis yang semakin kuat, seperti darah ikan yang tergenang. Ia pernah bangun dan melihat gorden batik bergoyang pelan, motif ombaknya seolah bergulung nyata, seperti air pasang yang merayap ke kamar. Andi mulai mengeluh. Mimpi buruk. Ada tante basah yang datang dari sungai. Bu, dia bilang mau main sama aku. Bu Ratna peluk anaknya, tapi ia tak bisa hilangkan rasa takut yang mulai bersarang, seperti ada sesuatu yang mengawasi dari kegelapan. Luar, dari arah pantai utara yang gelap, Pak Surya coba abaikan, fokus pada kekayaan yang terus mengalir. Ia beli mobil baru, undang tetangga pesta, tapi di balik senyumnya, ada bayangan ritual yang menghantui. Malam-malamnya kini diisi mimpi samar, ombak yang memanggil namanya, tangan dingin yang menyentuh bahunya. Pabrik kini seperti kapal yang berlayar lancar, tapi di bawah permukaan, arus gelap mulai berputar, siap menarik semuanya ke kedalaman. Pekalongan terasa lebih sepi di malam hari. Angin utara berbisik rahasia yang tak seorang pun ingin dengar, dan rumah mewah itu mulai terasa seperti jebakan yang indah, dikelilingi kegelapan yang haus. Malam-malam di pabrik batik lautan kini terasa lebih panjang, meski shift kerja berakhir tepat waktu. Para pekerja yang dulu mengeluh karena gaji pas-pasan, sekarang bekerja dengan semangat tinggi berkat bonus melimpah. Tapi di balik senyum lelah mereka saat pulang, ada sesuatu yang mulai menggerogoti, sebuah kegelisahan yang tak bisa dijelaskan, seperti kabut yang merayap dari sungai belakang pabrik. Udara malam di Pekalongan selalu lembab, tapi belakangan ini, hembusannya membawa dingin yang tak wajar, seolah angin dari pantai utara telah menyusup ke dalam bangunan tua itu, meninggalkan jejak garam di lantai dan dinding. Semuanya dimulai dengan Mbah Wiryo, seorang pekerja tua yang sudah bekerja di pabrik sejak zaman ayah Pak Surya. Mbah Wiryo adalah tipe lelaki pendiam, dengan tangan kasar penuh noda pewarna batik dan mata yang selalu menyipit karena usia. Ia tinggal sendirian di sebuah gubuk kecil dekat sungai, di mana suara air mengalir menjadi lagu pengantar tidur baginya. Malam itu, setelah shift malam yang melelahkan, mencelup kain demi kain dengan motif ombak yang semakin rumit, ia pulang dengan tubuh pegal. Rumahnya gelap, hanya diterangi lilin kecil yang berkedip di meja kayu. Ia merebahkan diri di dipan bambu, tanpa tahu bahwa kegelapan malam itu membawa tamu tak diundang. Tidurnya tak tenang. Dalam mimpi, Mbah Wiryo mendengar suara desahan ombak yang samar, seperti napas panjang dari kegelapan. Suara itu memanggil namanya, Wiryo, Wiryo, dengan nada yang lembut tapi mengancam, seolah datang dari dasar laut yang dalam. Ia membuka mata dalam mimpi itu, dan melihat dirinya berdiri di tepi pantai yang tak dikenal. Pasirnya hitam dan lengket seperti lumpur. Ombak bergulung pelan, tapi airnya bukan biru, ia hitam pekat, bercampur gelembung darah yang naik ke permukaan. Tiba-tiba, dari ombak itu muncul sosok perempuan berkebaya basah. Rambut panjangnya meneteskan air asin yang bercampur darah merah pekat, menetes ke pasir seperti tetesan hujan beracun. Sosok itu mendekat dengan gerakan meluncur. Kakinya tak menyentuh tanah, seolah melayang di atas air. Wajahnya pucat, seperti mayat yang lama terendam. Mata hitamnya tanpa pupil, hanya kegelapan, yang menatap Mbah Wiryo dengan lapar. "Ikutlah denganku," bisiknya. Suaranya seperti gelembung pecah di air. Tangan sosok itu meraih jari-jarinya, panjang dan berselaput seperti sirip ikan, dingin saat menyentuh lengan Mbah Wiryo. Ia berusaha mundur, tapi kakinya terperangkap di pasir yang tiba-tiba berubah menjadi karang tajam, menusuk telapaknya hingga darah mengalir. Sosok perempuan itu menariknya ke ombak,
air naik dengan cepat, membasahi tubuhnya. Dengan dingin yang menusuk tulang, di dasar laut yang gelap, Mbah Wiryo melihat. Tubuhnya terperangkap di antara karang berdarah, di mana roh-roh lain bergentayangan, wajah-wajah pucat nelayan yang hilang, mulut mereka terbuka. Lebar dalam jeritan bisu, tangan mereka meraih seperti mencari korban baru. Mbah Wiryo bangun berteriak, tubuhnya basah, kuyup keringat, tapi saat disentuh, rasanya asin seperti air laut. Lilin di mejanya padam, meninggalkan ruangan dalam kegelapan pekat. Ia meraba-raba, mencari korek api, hatinya berdegup kencang seperti drum perang. Saat cahaya menyala lagi, ia melihat genangan air di lantai gubuknya, air yang menetes dari rambutnya. Tidak, rambutnya kering. Air itu datang entah dari mana, meninggalkan bau amis yang menyengat, seperti darah ikan yang busuk. Mbah Wiryo duduk gemetar sepanjang malam, tak berani tidur lagi, mendengar suara ombak samar di telinganya, meski rumahnya jauh dari pantai. Keesokan paginya, di pabrik, Mbah Wiryo menceritakan mimpinya kepada rekan-rekannya saat istirahat makan siang. Mereka duduk di bawah pohon mangga di halaman belakang. Angin siang membawa hembusan dingin yang tak biasa. Itu bukan mimpi biasa, katanya dengan suara bergetar. Tangannya memegang secangkir teh panas untuk menghangatkan tubuh. Sosok itu, dia tarik aku ke bawah, ke tempat gelap penuh karang berdarah. Para pekerja muda tertawa awalnya, mengira itu cerita lama untuk menakut-nakuti, tapi Mbok Sari, pekerja perempuan yang sensitif, wajahnya memucat. Aku juga mimpi begitu semalam, bisiknya, matanya melirik ke arah sungai. Suara ombak panggil nama aku, dan perempuan basah itu, rambutnya menetes darah. Cerita menyebar seperti api di rumput kering. Satu persatu, pekerja lain mengaku mengalami mimpi yang sama, desahan ombak yang memanggil nama mereka dari kegelapan. Sosok perempuan berkebaya basah yang muncul dari ombak. Rambut panjangnya menetes air asin bercampur darah, dan tarikan ke dasar laut di mana tubuh terperangkap di karang berdarah. Mas Budi, pekerja muda yang biasanya ceria, bilang mimpinya lebih buruk. Ia melihat wajah keluarganya di antara roh-roh itu, berteriak minta tolong, tapi suara mereka tertelan air. Pabrik yang dulu riuh dengan suara mesin kini diisi gumaman ketakutan. Para pekerja saling pandang dengan mata lelah, seolah mimpi itu telah mencuri jiwa mereka. Pak Surya mendengar gosip itu saat ronda pabrik. Siang hari, ia memanggil Mbah Wiryo ke ruang kerjanya, ruangan yang kini lebih mewah dengan meja kayu baru dan AC yang berdengung pelan. Itu cuma kelelahan, Mbah, katanya tegas, meski hatinya mulai gelisah. Kita kerja overtime belakangan ini. Istirahat yang cukup, mimpi buruk hilang sendiri. Mbah Wiryo mengangguk pelan, tapi matanya penuh keraguan. Pak Surya coba abaikan, fokus pada pesanan baru yang menumpuk. Tapi malam-malam berikutnya, pabrik terasa lebih dingin, seperti ruangan yang baru saja ditinggalkan hantu. Lampu neon berkedip lebih sering, dan di antara mesin-mesin tua, bayangan samar bergerak. Bukan angin, bukan bayang pekerja, tapi seperti siluet yang meluncur pelan, meninggalkan jejak basah di lantai. Malam itu, saat Pak Surya sendirian menutup pabrik, ia mendengar suara tetesan air dari gudang belakang. Ia mendekat dengan senter, cahaya menyinari kain batik yang tergantung. Motif ombaknya seolah bergerak lebih hidup di kegelapan. Tiba-tiba, angin dingin menyapu, membawa bau amis darah, dan di sudut mata, ia lihat bayangan perempuan basah menghilang di balik tumpukan kain. Pak Surya mundur cepat. Pintu gudang tertutup sendiri, dengan dentuman, meninggalkannya dalam kegelapan yang haus. Roh-roh laut mulai merayap ke daratan. Mimpi buruk hanyalah awal, dan pekalongan malam itu terasa
Seperti kota yang perlahan tenggelam dalam kegelapan yang tak berujung. Hujan deras mengguyur Pekalongan malam itu, membuat jalanan berubah menjadi sungai kecil yang mengalir deras, membawa sampah dan daun-daun basah ke selokan. Di pabrik, batik lautan, shift malam baru saja berakhir, dan para pekerja bergegas pulang. Mantel hujan mereka meneteskan air seperti air mata yang tak berujung. Di antara mereka, ada seorang gadis muda bernama Rini, pekerja baru yang lincah dengan senyum cerah yang selalu menyemangati rekan-rekannya. Rini biasanya pulang terakhir, membersihkan meja pewarnaan sebelum mengunci gudang kecil di belakang. Malam itu, ia melambai pada Mas Budi, yang berlalu lebih dulu. Suaranya hilang tertelan deru hujan. "Hati-hati di jalan, Mas," katanya, tapi tak ada jawaban selain angin yang menderu dari arah utara. Pagi berikutnya, pabrik ramai dengan gosip. Rini tak datang kerja, teleponnya tak diangkat, dan keluarganya panik, mencarinya sejak subuh. Pak Surya, yang tiba lebih awal untuk memeriksa pesanan, mendengar cerita dari mandor. "Mungkin dia sakit, Pak," kata mandor itu, tapi nada suaranya ragu. Pak Surya menggeleng, tapi hatinya mulai berdegup tak karuan. Ia ingat ritual itu, janji kekayaan yang kini terasa seperti belenggu. Para pekerja mulai mencari di sekitar pabrik, di gudang belakang, di sungai kecil yang mengalir di belakang bangunan. Airnya keruh dan berbau amis setelah hujan. Tak ada jejak, hanya genangan air yang aneh di lantai gudang, seolah seseorang baru saja keluar dari air. Pencarian meluas ke desa sekitar. Warga bergabung, menyusuri tepi sungai dengan senter dan obor. Suara mereka memanggil nama Rini bergema di kegelapan. Angin malam membawa hembusan dingin yang menusuk, membawa aroma garam dan sesuatu yang busuk, seperti mayat ikan yang terdampar lama. Tiba-tiba, seorang nelayan tua berteriak dari tepi sungai, "Di sini! Ya Tuhan, di sini!" Tubuh Rini ditemukan mengapung di air dangkal. Wajahnya menghadap ke atas. Mata membelalak ketakutan seperti melihat horor terakhir yang tak bisa dilupakan. Tubuhnya membengkak, kulitnya pucat kebiruan, dan di lengan serta kakinya ada bekas cengkeraman merah memar. Bentuknya seperti tangan dengan jari berselaput, mirip sirip ikan yang tajam. Air sungai yang biasanya tenang kini beriak pelan di sekitar tubuhnya, seolah arus tak kasat mata masih menariknya ke bawah. Berita menyebar seperti api di angin kencang. Polisi datang, tapi kesimpulan mereka sederhana: tenggelam karena hujan deras. Mungkin tergelincir, tapi warga tahu lebih baik. Itu tangan laut. Bisik seorang ibu tua di pasar, matanya melirik ke arah pantai utara. Penguasa lagi haus korban. Para pekerja pabrik gemetar saat mendengar, tapi Pak Surya memerintahkan mereka kembali bekerja. "Jangan percaya tahayul," katanya tegas, meski suaranya bergetar. Di dalam hatinya, ketakutan mulai menyusup seperti air rembes ke celah dinding. Ia ingat bisikan dukun, hutang jiwa yang harus dibayar. Tak lama, hilangnya pekerja lain menyusul, seperti gelombang yang tak terbendung. Pertama adalah Pak Slamet, seorang pria setengah baya yang bertanggung jawab atas mesin pencetakan. Ia hilang setelah shift sore, tak pulang ke rumah istrinya di desa pinggir. Pencarian menemukannya 2 hari kemudian, tubuhnya tersangkut di akar mangrove di muara sungai, mulutnya penuh rumput laut basah yang hijau kehitaman, seolah dipaksa menelan oleh tangan tak terlihat. Matanya terbuka lebar, pupilnya melebar, seperti melihat kegelapan abadi, dan di lehernya ada bekas garis merah seperti ikatan tali air yang mencekik. Bau amis darah laut menyelimuti tubuhnya, membuat para pencari muntah saat mendekat. Polisi lagi-lagi bilang kecelakaan, tapi bisik-bisik warga semakin kencang. Dia ditarik arus gaib dari dasar laut. Selanjutnya, Embok Sari yang hilang. Ia, perempuan tangguh, ibu 2 anak, yang sering bekerja lembur untuk tambahan uang. Malam hilangnya, hujan tak turun, tapi angin utara bertiup kencang.
membawa suara gemuruh ombak yang terdengar jelas meski pabrik jauh dari pantai. Rekan-rekannya melihatnya terakhir di gudang, memeriksa kain batik yang baru dicetak. Pagi harinya, ia tak ada. Tubuhnya ditemukan mengapung di sungai yang sama, perutnya membuncit seperti penuh air, dan di punggungnya ada goresan-goresan dalam seperti cakar karang yang tajam. Rambutnya penuh pasir, hitam dan kerang kecil yang masih hidup, merayap pelan seolah mencari jalan keluar. Saat disentuh, tubuhnya dingin seperti es dari kedalaman laut, dan air yang keluar dari mulutnya asin, bercampur butiran darah kering. Pabrik kini bergema jeritan malam hari. Para pekerja yang tersisa takut pulang sendirian, bergerombol seperti domba yang dikejar serigala. Di shift malam, suara aneh terdengar, tetesan air yang tak henti dari atap yang kering, hembusan angin dingin yang menyusup melalui pintu tertutup, dan bayangan samar yang melintas di antara mesin-mesin, seperti siluet makhluk laut yang merayap ke daratan. Seorang pekerja pernah berteriak. Tengah malam, mengklaim melihat tangan basah muncul dari genangan air di lantai, meraih kakinya sebelum menghilang. Pak Surya mulai merasakan ketakutan yang menyusup dalam, seperti racun yang merembes ke darahnya. Ia sering duduk sendirian di ruang kerjanya, menatap jendela gelap, mendengar suara ombak yang semakin dekat, seolah laut sedang memanggilnya. Tapi ia bungkam, takut kekayaan sirna jika rahasia ritual terbongkar. Uang masih mengalir, tapi nyawa mulai hilang. Di rumah mewah mereka, Bu Ratna mendengar gosip desa dari tetangga yang datang berkunjung. Pabrik itu dikutuk, Bu, kata seorang ibu sambil menggeleng. Laut utara lagi marah, ambil korban satu persatu. Bu Ratna tersenyum paksa, tapi hatinya gelisah. Ia melihat Andi bermain di halaman, dekat pagar yang menghadap sungai kecil. Suara ombak yang semakin dekat seperti ancaman. Malam-malamnya, ia tak bisa tidur, mendengar angin membawa jeritan samar dari arah pabrik, seolah roh para pekerja yang hilang sedang memanggil bantuan. Andi kadang terbangun, menggosok mata dan bilang, "Bu, ada suara air di luar, kayak ada yang nangis." Bu Ratna memeluknya erat, tapi ia tahu kutukan mulai merayap lebih dekat, seperti air pasang yang tak bisa dihentikan, siap menyeret semuanya ke kegelapan laut yang haus. Pekalongan terasa semakin sepi, rumah-rumah menutup pintu lebih awal, dan sungai-sungai kecil seperti urat nadi yang membawa maut. Hilangnya para pekerja bukan akhir, melainkan awal dari teror yang lebih dalam, di mana setiap hembusan angin membawa janji kematian, dan bayangan laut mulai menyelimuti kota seperti kabut yang tak pernah hilang. Siang itu, matahari Pekalongan bersinar terik, tapi di dalam rumah mewah Pak Surya, udara terasa dingin dan lembab, seolah kabut dari sungai telah menyusup melalui dinding-dinding tebal. Andi, anak sulung mereka yang biasanya lincah seperti anak kucing liar, kini terbaring lemah di kamarnya yang luas. Kamar itu didekorasi dengan mainan-mainan baru, mobil-mobilan kayu dan boneka binatang, tapi semuanya terasa sepi, seperti relik dari masa lalu yang ceria. Andi baru berusia 10 tahun, dengan rambut hitam acak-acakan dan mata coklat. Tapi sekarang, matanya redup, dikelilingi lingkaran hitam seperti bayangan dari kedalaman laut. Penyakitnya datang tiba-tiba, seperti gelombang pasang yang tak terduga. Pagi kemarin, Andi masih bermain di halaman, menendang bola ke arah pagar yang menghadap sungai kecil. Tapi sore harinya, ia mengeluh. Pusing, tubuhnya panas seperti bara api yang disembunyikan di bawah kulit. Bu Ratna, dengan insting ibu yang tajam, langsung menyentuh dahinya. Demam tinggi, tapi bukan demam biasa. Kulit Andi lembab, seperti baru saja dicelup ke air asin, dan napasnya berbau amis samar, seolah ia telah menelan hembusan angin dari pantai utara. "Andi, kamu kenapa, nak?" tanya Bu Ratna, suaranya
gemetar saat memeluk tubuh kecil itu. Andi hanya menggeleng lemah, matanya melirik ke dinding kamar yang dihiasi kain batik motif ombak, hadiah dari pabrik ayahnya. Malam pertama sakitnya, halusinasi mulai datang. Seperti hantu yang bangkit dari mimpi buruk. Andi terbangun berteriak tengah malam, tubuhnya berkeringat dingin, tangannya meraih udara kosong seolah menangkis sesuatu. Bu! Ada hantu nelayan di dinding. Jeritnya, jarinya menunjuk ke corak batik yang tergantung. Bu Ratna buru-buru menyalakan lampu, tapi di bawah cahaya kuning redup, motif ombak itu seolah bergerak. Pelan, garis-garis biru dan hitamnya meliuk seperti riak air nyata. Andi mengigau, suaranya lemah tapi penuh ketakutan. Mereka pucat, Bu. Wajahnya seperti ikan mati, mata hitam tanpa cahaya. Mereka muncul dari batik, berbisik, kembalikan hutang ayahmu. Suara bisikannya seperti gelembung air yang pecah di permukaan laut, basah dan menggelegak. Bu Ratna menjaganya sepanjang malam, duduk di sisi tempat tidur dengan tangan memegang tangan Andi yang dingin. Ia basahi kening anaknya dengan kain lembab, tapi setiap kali menyentuh, rasanya seperti menyentuh kulit yang baru saja keluar dari air laut, lengket dan asin. Rumah yang dulu terasa hangat kini seperti kapal karam yang perlahan tenggelam. Angin malam menyusup melalui jendela, membawa suara gemuruh ombak yang samar dari sungai luar. Bu Ratna mendengar Andi mengigau lagi. Di bawah laut, Bu, gelap sekali. Tubuh-tubuh bergentayangan seperti ikan mati. Tangan mereka meraih aku. Mereka haus darah, haus hutang. Kata-kata itu membuat Bu Ratna merinding. Bulu kuduknya berdiri seperti disapu angin dingin. Ia tak bisa tidur. Matanya terus memandang dinding batik. Seolah corak itu benar-benar hidup. Makhluk-makhluk samar mulai muncul dari pola-pola gelap. Pagi harinya, Pak Surya yang baru pulang dari pabrik melihat keadaan Andi. Wajahnya yang biasanya tegas kini pucat. Matanya penuh kekhawatiran yang disembunyikan. Ini pasti flu biasa, katanya, mencoba meyakinkan diri sendiri sambil menelepon dokter langganan. Keluarga. Dokter datang siang itu, seorang pria tua dengan tas obat yang berat, memeriksa Andi dengan stetoskop dingin. Demam tinggi, tapi tak ada infeksi. Jelas, katanya, menggeleng. Mungkin kelelahan atau alergi. Beri obat ini, istirahat total. Pak Surya mengangguk. Tapi saat dokter pergi, ia tahu ini bukan sakit biasa. Andi tak makan, hanya minum air yang rasanya seperti air laut di mulutnya, dan halusinasi semakin sering. Hari berganti, tapi kondisi Andi memburuk. Seperti arus yang semakin kuat. Demamnya naik turun seperti ombak. Panas membara diikuti dingin menusuk yang membuat tubuhnya menggigil. Di siang hari, ia bisa duduk sebentar, tapi matanya sering melamun ke dinding, seolah melihat sesuatu yang tak kasat mata. Mereka datang lagi. Yah, bisik Andi pada Pak Surya suatu sore. Suaranya lemah seperti hembusan angin. Nelayan-nelayan pucat itu, mereka berdiri di corak batik. Tangan mereka basah, menetes air darah. Mereka bilang hutangmu harus dibayar, atau aku yang diambil. Pak Surya merasa jantungnya berhenti sejenak. Ingat ritual dukun, yang kini terasa seperti kutukan. Ia coba hibur Andi dengan cerita lucu. Tapi, kata-kata itu terasa hampa, seperti omong kosong di tengah badai. Bu Ratna semakin putus asa. Ia ganti kain batik. Di dinding dengan poster kartun favorit Andi. Tapi halusinasi tak berhenti. Malam-malamnya, Andi berteriak lebih sering, menggambarkan visi mengerikan. Kedalaman laut yang hitam pekat, di mana cahaya tak pernah sampai. Tubuh-tubuh bergentayangan seperti ikan mati yang membusuk. Kulit mereka bersisik dan mata mereka menyala merah seperti bara di dasar samudra. Mereka tarik aku. Bu, tangan mereka dingin, seperti karang hidup yang cengkeram kaki aku. Bu Ratna menangis pelan saat menenangkannya, tapi ia sendiri mulai merasakan dingin yang sama,
Seperti ada hembusan napas dingin di belakang lehernya saat sendirian di kamar Andi. Pak Surya tak tinggal diam. Dengan kekayaan baru, ia bawa Andi ke dokter spesialis di kota besar, naik mobil mewah yang melaju di jalan basah hujan, di rumah sakit modern dengan lampu terang dan bau antiseptik. Dokter lakukan tes darah, scan otak, segalanya. Tak ada yang salah secara medis, kata dokter kepala, menggeleng bingung. Mungkin gangguan psikis, tapi anak ini terlalu muda. Pak Surya beli obat-obatan mahal, pil impor, sirup khusus, tapi tak ada yang membantu. Andi pulang dengan tubuh lebih lemah, halusinasi semakin nyata. Sekarang, bahkan di siang hari, ia melihat hantu nelayan muncul dari cermin kamar mandi. Wajah pucat mereka memantul dengan senyum gigi tajam seperti karang pecah. Rumah mewah itu kini terasa seperti penjara. Kegelapan. Bu Ratna tak bisa tidur, menjaga Andi setiap saat, mendengar igauannya yang penuh horor. Laut haus, Bu, haus darah hutang. Pak Surya mulai minum obat tidur untuk lari dari mimpi sendiri. Tapi ia tahu, penyakit Andi adalah bayaran pertama dari kesepakatan gelapnya. Malam demi malam, suara ombak dari sungai luar semakin kencang, seperti tawa makhluk yang menunggu di kedalaman. Andi terbaring, tubuh kecilnya bergidik, seolah jiwa kecil itu sedang ditarik pelan ke neraka bawah laut yang dingin dan tak berujung. Bu Ratna memeluknya erat, tapi ia merasa tangan tak kasat mata mulai meraih, meninggalkan rasa dingin yang tak pernah hilang. Di luar, angin utara bertiup lebih ganas, membawa bisikan nama Andi yang samar, seolah penguasa laut utara telah memilih korban berikutnya. Rumah itu tenggelam dalam kegelapan dan penyakit misterius. Itu seperti tentakel yang merayap, siap menyeret keluarga ke abis yang haus. Malam demi malam, kegelapan di rumah mewah Pak Surya terasa semakin pekat, seperti tinta hitam yang merembes dari celah-celah dinding. Ia yang dulu tidur nyenyak di atas kasur empuk, kini sering terjaga, mata terbelalak menatap langit-langit kamar yang gelap. Suara gemuruh ombak mulai menyiksa telinganya, bukan lagi dari luar jendela, tapi dari dalam kepalanya sendiri, seperti gema yang terperangkap di rongga telinga, bergaung tanpa henti. Awalnya, ia kira itu tinnitus, efek stres dari pabrik yang semakin kacau. Tapi suara itu terlalu nyata, terlalu hidup. Gemuruh rendah yang naik menjadi raungan, disertai desahan angin asin yang menyusup seperti bisikan. Korban baru, korban baru. Seolah suara itu berulang, meski tak ada kata-kata yang jelas. Pak Surya sering menekan telinganya dengan bantal, tapi suara itu tetap ada. Semakin kencang saat ia sendirian di kamar tidur yang tertutup rapat, pintu dikunci, dan gorden ditarik rapat. Bu Ratna, yang tidur di sampingnya, tak mendengar apa-apa. Ia sering bangun karena gerakan Pak Surya yang gelisah. Tapi, saat ditanya, ia hanya menggeleng dan bilang, mimpi buruk lagi. RAT. Tapi itu bukan mimpi. Malam itu, seperti biasa, Pak Surya berbaring dengan mata terpejam, mencoba mengabaikan gemuruh yang mulai lagi. Tapi kali ini, suara itu disertai sensasi basah, seperti air asin yang menetes di telinganya, dingin dan lengket. Ia bangkit duduk, menyentuh telinga kanannya, dan jarinya basah. Bukan keringat, tapi air garam yang asin saat dijilat. Kamarnya kering, tak ada kebocoran, tapi genangan kecil muncul di lantai dekat tempat tidur, seolah air telah merembes dari dunia lain. Pak Surya merinding. Hatinya berdegup seperti ombak yang menghantam karang. Teror itu tak berhenti di suara. Di kamar mandi, rumah yang mewah, dengan ubin marmer mengkilap dan cermin besar yang memantul cahaya lampu kristal, kegelapan mulai bermain-main. Pak Surya sering bercukur di malam hari, saat rumah sepi, untuk menenangkan pikiran. Tapi belakangan, cermin itu menjadi portal ke neraka. Suatu malam, saat ia menyikat gigi,
Bayangan di cermin mulai berubah. Awalnya, itu wajahnya sendiri, lelah, dengan kerutan di dahi dan mata merah karena kurang tidur. Tapi lalu, di balik pantulannya, muncul sosok samar. Penguasa Laut Utara, ratu gaib yang ia panggil dalam ritual. Dukun itu mulai menampakkan diri. Kulitnya bersisik seperti sisik ikan. Raksasa, berkilau basah di bawah cahaya lampu yang tiba-tiba redup. Mata merahnya menyala seperti bara api di dasar samudra, menatap langsung ke mata Pak Surya, penuh amarah dan lapar. Ia berbisik, suaranya bukan dari mulut, tapi dari dalam cermin, bergema seperti gelembung yang pecah di air dalam. Korban baru, jiwa keluargamu tak cukup, berikan lebih. Senyumnya melebar, memperlihatkan gigi tajam seperti pecahan karang yang berdarah, merah dan runcing, seolah siap mengoyak daging. Pak Surya mundur, sikat giginya jatuh ke wastafel dengan dentingan, tapi bayangan itu tak hilang. Malah, tangan ratu itu muncul dari cermin, jari-jarinya panjang dan berselaput, meraih ke arahnya. Kulit Pak Surya merasakan dingin menusuk saat tangan itu hampir menyentuh, seolah cermin telah menjadi permukaan air yang tipis. Ia berteriak, memukul cermin dengan tangan kosong, dan kaca retak sedikit, tapi bayangan hilang seketika, meninggalkan ruangan dengan hembusan angin dingin yang membawa bau amis darah laut. Sejak itu, Pak Surya menghindari cermin. Ia tutup semua cermin di rumah dengan kain hitam, bilang pada Bu Ratna itu untuk menghemat listrik. Tapi alasan sebenarnya adalah ketakutan. Tapi teror itu merembet ke tempat lain. Di pabrik, yang kini beroperasi dengan pekerja yang semakin sedikit karena gosip kutukan, Pak Surya mulai paranoid. Setiap sudut pabrik terasa seperti mata yang mengawasi. Saat ia berjalan di koridor gelap menuju ruang kerjanya, bayangan samar bergerak di pinggir mata, bukan bayang pohon luar, tapi seperti siluet makhluk laut yang merayap, tubuhnya melengkung dan basah. Kain batik yang tergantung di gudang kini berbau amis kuat, seperti ikan busuk yang dicampur garam, meski bahan pewarna baru saja diganti. Saat angin malam bertiup melalui ventilasi, kain-kain itu bergerak sendiri, motif ombaknya meliuk seperti ular hidup, seolah roh-roh laut telah merasuki pola-pola itu. Suatu malam, saat Pak Surya lembur sendirian, pekerja tak mau tinggal setelah gelap. Ia mendengar suara langkah basah di koridor. Bukan sepatu karet pekerja, tapi seperti telapak kaki yang basah, meneteskan air di lantai. Ia keluar ruangan dengan senter cahaya, menyinari genangan air yang membentuk jejak kaki, jejak yang aneh, dengan bekas selaput di antara jari, seperti kaki ikan yang berubah bentuk. Jejak itu mengarah ke gudang besar, di mana tumpukan kain batik menunggu pengiriman. Pak Surya mengikuti, hatinya berdegup kencang, suara ombak di telinganya semakin ganas. Di gudang, angin dingin menyapu, dan kain teratas bergerak pelan, seolah hembusan napas dari bawahnya. Ia angkat salah satu kain, dan di bawahnya ada bayangan gelap yang meluncur cepat, menghilang ke sudut ruangan. Bau amis menyengat, dan suara bisikan terdengar lagi. Korban baru, atau kau sendiri? Paranoia Pak Surya semakin parah. Ia tak bisa makan dengan tenang. Setiap suap makanan terasa asin seperti air laut. Meski Bu Ratna memasak seperti biasa. Di siang hari, saat mengemudi ke pabrik, ia sering melihat bayangan di kaca spion, mata merah yang menyala sebentar, lalu hilang. Malam-malamnya diisi pil tidur, tapi obat itu tak membantu. Mimpi datang lebih buruk, di mana ia melihat dirinya ditarik ke dasar laut oleh tangan ratu gaib. Tubuhnya terperangkap di karang berdarah, napasnya tertelan air hitam. Ia terbangun basah kuyup, bukan keringat, tapi air asin yang menetes dari pori-porinya, seolah tubuhnya telah direndam di laut saat tidur. Bu Ratna mulai curiga atas perubahan suaminya. Wajahnya semakin kurus,
Matanya liar seperti orang dikejar hantu. "Apa yang terjadi, Mas?" tanyanya suatu malam, saat Pak Surya duduk di teras, menatap kegelapan sungai. Tapi ia tak bisa cerita. Rahasia ritual itu terlalu berat, terlalu gelap. Ia hanya pegang tangan istrinya, tapi tangannya dingin seperti mayat. Di luar, angin utara bertiup lebih kencang, membawa suara ombak yang kini terdengar seperti tawa ratu gaib. Pak Surya tahu, teror pribadinya bukan akhir. Itu sinyal bahwa penguasa Laut Utara semakin dekat, siap menuntut lebih dari sekadar jiwa pekerja atau sakit anaknya. Ia adalah korban utama, dan kegelapan itu merayap pelan, seperti air pasang yang tak bisa dihentikan, siap menenggelamkannya dalam neraka pribadi yang tak berujung. Malam itu, hujan deras kembali mengguyur Pekalongan. Petir menyambar langit seperti cakar cahaya yang merobek kegelapan. Di dalam rumah mewah yang kini terasa seperti benteng yang rapuh, Bu Ratna tak bisa diam. Suara Andi yang mengigau dari kamar sebelah masih bergema di telinganya. Kata-kata tentang hantu nelayan dan hutang yang harus dibayar. Pak Surya telah tertidur lelap berkat pil tidur. Wajahnya pucat di bawah cahaya lampu tidur yang redup. Bu Ratna, dengan gaun malam yang tipis, merasa dingin menyusup ke tulangnya. Bukan karena hujan, tapi karena firasat buruk yang semakin kuat. Semua keanehan, hilangnya pekerja, sakit Andi, perubahan suaminya, seolah terhubung oleh benang tak kasat mata, benang yang berbau asin dan amis seperti laut yang haus. Ia tak bisa menunggu lagi. Dengan senter ponsel di tangan, Bu Ratna menyelinap keluar rumah, naik sepeda motor tua yang jarang dipakai. Tujuannya adalah gudang lama di belakang pabrik batik lautan, tempat Pak Surya pernah bilang menyimpan barang-barang warisan ayahnya. Jalanan basah licin, air hujan menyiram wajahnya seperti tangan dingin yang menyentuh. Angin malam bertiup dari utara, membawa suara ombak yang gemuruh, seolah laut sedang marah atas keberaniannya. Gudang itu berdiri sendirian di ujung pabrik, pintunya berkarat dan terkunci gembok tua. Bu Ratna ingat kunci cadangan yang disembunyikan di bawah batu dekat pintu. Rahasia kecil dari Pak Surya saat mereka baru pindah. Pintu terbuka dengan deritan panjang, seperti jeritan yang tertahan. Udara di dalam gudang lembab dan berbau apek, bercampur. Amis yang familiar, seperti sisa-sisa kain batik yang membusuk. Senter ponsel menyinari tumpukan kotak kardus berdebu, mesin-mesin tua yang tak terpakai, dan rak-rak kayu yang penuh barang antik. Bu Ratna bergerak hati-hati, kakinya menginjak genangan air kecil yang muncul entah dari mana. Air asin, lengket di sol sepatunya. Ia merinding, tapi tekadnya lebih kuat. Di sudut gudang, di balik tumpukan kain usang, ia temukan kotak kayu kecil yang terkunci. Dengan tangan gemetar, ia paksa buka dengan obeng tua yang ditemukan di rak. Kotak itu berisi dokumen lama, foto keluarga yang pudar, dan sebuah buku harian kulit coklat yang tebal, dengan embos nama Hadi di sampulnya. Buku harian ayah mertuanya, Pak Hadi. Bu Ratna duduk di lantai dingin, menyandarkan punggung ke dinding, dan mulai membuka halaman-halaman kuning yang rapuh. Tulisan tangan Pak Hadi rapi tapi gemetar di beberapa bagian, seolah ditulis dalam ketakutan. Entri pertama dari puluhan tahun lalu, menceritakan masa sulit pabrik batik keluarga, persaingan ketat, banjir yang merusak, mirip dengan apa yang dialami Pak Surya sekarang. Lalu, halaman-halaman berikutnya mengungkap rahasia gelap. Pak Hadi juga pernah putus asa, dan seperti anaknya, ia mendatangi dukun di desa pinggiran. Ritual pesugihan yang sama, persekutuan dengan penguasa Laut Utara, janji kekayaan demi jiwa keluarga. Aku pikir itu jalan pintas, tulis Pak Hadi, tapi sekarang, roh-roh itu datang, haus darah. Istriku melihat mimpi buruk, anakku sakit aneh, Laut Utara tak pernah puas.
Bu Ratna menelan ludah. Hatinya berdegup kencang saat membaca lebih lanjut. Pak Hadi menggambarkan teror yang mirip. Pekerja hilang, ditemukan mengapung dengan bekas cengkeraman. Mimpi tentang perempuan basah yang menari ke dasar laut. Bayangan ratu gaib di cermin. Kutukan ini turun-temurun. Tulisnya di halaman tengah. Tinta buram karena noda air asin. Aku coba putus dengan ritual balik. Bakar kain batik terkutuk di tepi pantai saat bulan sabit. Tabur garam suci dan darah ayam putih. Panggil nama penguasa 3 kali mundur. Tapi ia marah. Kirim gelombang yang hampir tenggelamkan aku. Entri terakhir penuh keputusasaan. Jiwa keluargaku dipertaruhkan. Maafkan aku, Surya. Jangan ulangi kesalahanku. Buku itu berakhir tiba-tiba. Seolah Pak Hadi tak sempat menulis lagi sebelum kematian misteriusnya di sungai. Saat Bu Ratna membaca ritual pemutus kutukan. Itu, angin kencang tiba-tiba menerpa gudang. Pintu berderi terbuka lebar meski ia yakin telah menutupnya. Hujan menyiram masuk, tapi bukan air hujan biasa. Ia asin, bercampur aroma darah laut yang menyengat, seperti ikan yang disembelih. Baru saja, senter ponsel berkedip, dan di kegelapan sesaat, Bu Ratna melihat bayangan di dinding gudang. Sosok tinggi dengan rambut panjang basah, mata merah menyala samar. Suara bisikan terdengar, bukan dari angin, tapi dari dalam. Buku harian itu sendiri, halaman-halaman bergetar pelan, seolah bernapas. Jangan campur, hutang harus dibayar. Bu Ratna menutup buku. Dengan cepat, tangannya gemetar, tapi aroma darah semakin kuat, menyusup ke hidungnya seperti asap beracun. Ia berlari keluar gudang, buku harian digenggam erat, motornya melaju di jalan basah dengan kecepatan gila. Di rumah, ia sembunyikan buku di laci kamar, tapi malam itu, mimpi buruk pertama datang. Seperti badai. Dalam mimpi, Bu Ratna berdiri di tepi pantai gelap, ombak hitam bergulung tinggi, membawa tubuh Andi yang mengapung tak berdaya. Tolong, jerit Andi. Tapi tangan tak kasat mata menariknya ke bawah, ke kedalaman di mana penguasa laut utara menunggu, ratu gaib dengan kulit bersisik, yang berkilau basah, tangannya memeluk Andi seperti ular memeluk mangsa. Ratu itu tertawa, suaranya seperti gelembung darah yang pecah, gigi tajamnya menyeringai. Dia milikku sekarang, bayar hutang suamimu. Bu Ratna berusaha berenang mengejar, tapi air laut seperti tangan yang mencekik, dingin, dan haus, menariknya juga ke abis gelap di mana tubuh-tubuh bergentayangan. Wajah pucat mereka berbisik nama keluarganya. Ia bangun berteriak, tubuh basah kuyup air asin. Yang tak tahu asalnya, bantalnya berbau amis. Pak Surya terbangun, memeluknya. Tapi Bu Ratna tak bisa cerita. Belum. Ia bertekad melawan, mempelajari ritual. Dari buku harian itu diam-diam. Tapi sejak malam itu, mimpi buruk datang setiap tidur. Visi Andi yang ditarik ke dasar laut. Ratu gaib yang memeluknya dengan tangan berselaput. Kulitnya menyatu dengan sisik ikan. Mata merah yang menatap Bu Ratna dengan janji kematian. Gudang lama kini terasa seperti sarang hantu. Dan buku harian itu seperti bom waktu yang berdetak. Halaman-halaman kuningnya bergetar sendiri saat tak ada angin. Bu Ratna tahu, penguasa laut utara telah menyadari niatnya, dan kemarahan ratu itu seperti gelombang raksasa yang siap menerjang, meninggalkan aroma darah dan kegelapan yang tak pernah pudar. Di luar jendela, sungai kecil bergemuruh lebih kencang, seolah memanggil nama Andi dan Pak Surya, mengingatkan bahwa kutukan tak mudah diputus. Ia seperti akar karang yang dalam, tajam, dan haus jiwa baru. Bu Ratna memeluk buku harian di dada, tapi tangannya terasa dingin, seperti disentuh oleh hembusan dari kedalaman yang tak berujung. Kemarahan penguasa laut utara meledak seperti badai tropis yang tak terduga, menyapu Pekalongan dengan kegelapan yang tak bisa dihindari. Semuanya dimulai setelah Bu Ratna membaca buku harian itu,
seolah Ratu Gaib merasakan niatnya untuk memutus ikatan, dan balasannya adalah gelombang mimpi buruk yang melanda seluruh kota. Penduduk yang dulu tidur nyenyak di rumah-rumah sederhana mereka kini terbangun berteriak. Mata mereka membelalak ketakutan. Di malam-malam basah hujan, mereka melihat mayat-mayat bergentayangan di jalanan yang licin, tubuh-tubuh pucat dengan kulit membengkak seperti diserap air laut. Tangan mereka meraih ke arah jendela rumah. Aroma amis darah laut menyelimuti udara, pekat dan menyengat, seperti kabut yang merembes ke setiap pori kulit, membuat nafas terasa berat dan mual. Di sebuah warung kecil di pinggir jalan utama, Mbok Aminah, seorang penjual nasi goreng yang biasanya ramah, kini duduk gemetar di depan kompornya yang padam. Malam sebelumnya, ia bermimpi berjalan di pasar malam yang gelap, di mana para pedagang bukan manusia, tapi roh-roh. Nelayan dengan wajah hancur oleh karang, mata mereka kosong tapi menyala merah. Mereka berbisik nama anaknya yang sudah dewasa. Bayar hutang, atau kami ambil dia. Pagi harinya, aroma amis itu tetap ada, menempel di bajunya. Seperti kutukan yang tak bisa dicuci. Tak hanya Mbok Aminah, seluruh Pekalongan terasa seperti kota hantu. Anak-anak sekolah menangis di kelas, menggambarkan mimpi tentang ombak yang naik ke jalanan, menyeret teman-teman mereka ke kegelapan. Orang tua berdoa di masjid, tapi suara azan seolah tertelan gemuruh. Ombak yang tak henti dari arah utara. Di tengah kekacauan itu, Pak Surya dan keluarganya menjadi pusat badai. Pabrik batik lautan yang dulu megah kini berubah menjadi sarang roh haus. Dinding-dindingnya bergetar seperti kulit drum yang dipukul ombak gaib. Pak Surya tiba di pabrik pagi itu dengan mata merah karena tak tidur. Bu Ratna dan Andi ikut serta karena rumah terasa tak aman lagi. Andi, yang tubuhnya masih lemah setelah sakit misterius, digendong ayahnya. Wajah kecilnya pucat seperti kertas basah. Mereka berencana melakukan ritual pemutus kutukan dari buku harian Pak Hadi, membakar kain batik. Terkutuk di halaman pabrik, tabur garam suci yang dibeli dari dukun lain, dan memanggil nama penguasa Laut Utara 3 kali mundur sambil menuang darah ayam putih ke tanah. Tapi sebelum ritual dimulai, teror meningkat. Di gudang utama, ombak gaib mulai menerjang dinding, bukan air sungguhan, tapi gelombang dingin yang menyusup seperti angin maut, membawa suara jeritan dari kedalaman. Para pekerja yang tersisa, hanya segelintir yang berani datang, berlarian panik saat bayangan makhluk laut muncul dari tumpukan kain. Tentakel samar yang meliuk seperti ubur-ubur hidup, meraih kaki mereka. Seorang pekerja tua jatuh, tubuhnya terseret ke sudut gelap seolah ditarik arus tak kasat mata, jeritannya bergema seperti gelembung pecah di air dalam. Pak Surya berteriak perintah, "Keluar semua, kami urus ini." Tapi hatinya hancur melihat Andi menangis. Anak itu berbisik, "Yah, mereka datang. Nelayan pucat itu, mereka di mana-mana." Bu Ratna, dengan tangan gemetar, menyusun api unggun di halaman pabrik. Hujan mulai turun lagi, tapi airnya asin, meninggalkan noda merah seperti darah di tanah. Mereka bakar kain batik motif ombak yang pertama kali meledak popularitas. Kain yang kini bergerak sendiri. Pola-pola lautnya melengkung seperti ular haus. Asap naik hitam pekat, bau amis membakar hidung, dan Bu Ratna mulai melafalkan mantra dari buku harian. "Penguasa Laut Utara, aku putus ikatanmu, 3 kali mundur." Pak Surya menuang darah ayam putih ke api, tapi api itu malah berubah warna biru dingin, seperti api dari dasar samudra. Andi, yang berdiri di samping, tiba-tiba jatuh berlutut, matanya membelalak. "Bu, ratu itu, dia di sini." Klimaks tiba seperti ombak raksasa yang menghantam. Penguasa Laut Utara muncul dalam wujud nyata, bukan lagi bayangan. Sosok ratu gaib yang menjulang di atas pabrik. Tubuhnya setengah manusia setengah ikan, kulit bersisik berkilau basah, mata merah menyala seperti lava bawah laut. Ia melayang di udara,
Rambut panjangnya menetes air asin bercampur darah, dan suaranya bergema seperti raungan angin topan. Hutang tak pernah lunas. Jiwa kalian milikku. Ombak gaib menerjang lebih ganas. Dinding pabrik retak. Air asin membanjiri lantai seperti banjir dari neraka. Pak Surya meraih Andi, tapi tangan dingin tak kasat mata menarik anak itu, meninggalkan bekas cengkeraman merah di lengannya. Bu Ratna berteriak, melempar garam suci ke arah sosok itu, tapi Ratu Gaib tertawa, gigi tajamnya berkilau, dan garam berubah menjadi rumput laut basah yang melilit kaki Bu Ratna. Ritual gagal total. Api unggun padam tiba-tiba. Diguyur gelombang air gaib yang membawa mayat-mayat samar, roh pekerja yang hilang. Wajah mereka membengkak dan mata membelalak, berbisik tuntutan darah. Pak Surya, Bu Ratna, dan Andi berlari ke dalam pabrik, tapi roh-roh haus mengejar. Bayangan mereka merayap di dinding seperti laba-laba air. Kota Pekalongan kini neraka abadi. Penduduk berlarian di jalanan, melihat mayat bergentayangan naik. Dari selokan, aroma darah laut membuat muntah, dan suara jeritan bergema dari setiap rumah. Seorang nelayan di pantai berteriak saat ombak naik abnormal, menyeret perahunya ke kedalaman, di mana Ratu Gaib menunggu dengan pelukan. Maut. Pak Surya dan keluarganya bersembunyi di ruang kerja. Pintu dikunci, tapi suara ombak memukul dari dalam dinding, seolah pabrik telah menjadi kapal yang tenggelam. Andi pingsan di pelukan Bu Ratna. Napasnya lemah, sementara Pak Surya menangis putus asa. Maafkan aku yang mulai ini. Ratu Gaib muncul lagi di jendela, wajahnya memenuhi kaca, mata merahnya menembus jiwa mereka. Kota ini milikku sekarang, bisiknya, dan jeritan bergema dari samudra dingin yang tak kenal ampun, meninggalkan Pekalongan dalam kegelapan abadi, di mana setiap hembusan angin membawa janji kematian baru, dan roh-roh haus tak pernah puas.